Oh, that's hot. That's hot. Melihat trailer Superman terbaru, entah kenapa hati gue penuh harapan. Jujur aja, beberapa tahun terakhir film superhero tuh rasanya kosong. Semua berlomba-lomba ngejual multiverse, nostalgia, cameo. Tapi abis nonton, kayak nggak ada rasa tuntas. Kayak cuma ngelihat parade karakter lewat doang, tapi nggak ada jiwa. Rocket Raccoon, G.I. Robot, Weasel, mereka bukan tokoh utama, bahkan bukan simbol harapan. Dan bahkan bukan manusia, tapi James Gunn bikin kita peduli. Dia bikin kita nangis buat rakun yang gak pernah tahu rasanya dicintai. Dia bikin kita peduli sama robot veteran perang yang cuma pengen nongkrong bareng teman-temannya. Cheers to the Tin Man. Sama monster buas yang ternyata penyayang anak-anak. Atau bahkan pohon yang cuma bisa bilang, I am Groot. Dan sekarang, orang yang bisa bikin karakter absurd kayak gitu menyentuh hati kita, dikasih tanggung jawab buat membangkitkan Superman. Buat gue, ini bukan sekedar ribut. Ini taruhan hidup mati buat DC. Dan ya, gue percaya James Gunn. Halo semuanya, welcome back to Lord Film 99. Hari ini kita akan bahas kenapa gue percaya banget kalau Superman versi baru DC ini bakal jadi titik balik. Bukan cuma buat DC, tapi buat semua orang yang udah kehilangan harapan sama film superhero. Tapi sebelum itu sempetin jari kalian buat subscribe, like, dan share ke teman kalian supaya nggak ketinggalan bahasan film, serial, keren lainnya. Kalau udah seperti biasa, let's get started. Kita semua tahu ya, Om James Gunn sekarang duduk sebagai co-CEO DC Studios. Tapi kenapa itu penting? Karena James Gunn bukan sembarang sutradara. Dia mulai dari bawah. Debutnya tahun 2006 lewat film horor komedi Slither. Lalu tahun 2010 dia bikin Super, sebuah film anti superhero dari rumah produksi IFC Films yang gelap, brutal, tapi tetap lucu. Dan boom, tahun 2014 Marvel percaya sama dia buat garap The Guardians. Dan akhirnya karakter yang tadinya nggak dikenal siapa-siapa, sekarang kita bisa nangis buat seekor rakun dan sebatang pohon. Gak berhenti di situ, di DC dia megang The Suicide Squad, Peacemaker, dan sekarang Creature Commandos. Isinya karakter aneh, absurd, bahkan unlikable. Tapi dia kasih mereka hati. Kasih mereka jiwa yang kita bisa relate. Luar biasa. Ada humor, ada aksi brutal. Tapi yang paling penting, dia tahu gimana bikin kita peduli sama karakter-karakter yang dia bikin. Oke, kita semua tahu betapa kacau balaunya DCEU sejak 2013. Kasian, gonta-ganti sutradara, reset universe, buang aktor, bahkan buang fandomnya sendiri. DC benar-benar berdarah-darah. Tapi sekarang kursi pemimpin DC Studio diisi sama James Gunn, dan film pertamanya Superman. Ya, karakter yang selama ini diperlakukan kayak dewa, tapi nggak pernah dikasih jiwa. Gunn mau ubah itu. Dia bilang ini bukan Superman penyelamat dunia, ini Clark Kent yang belajar jadi panutan. Doing good. Dan kalau kita bisa nangis buat rakun, robot tua, dan monster nggak jelas, apa kabar Superman, simbol harapan seluruh dunia? Hey buddy, eyes up here. Sebenarnya konsep ini bukan hal baru. Superman selalu jadi simbol harapan. Dia sinar mentari pagi yang menghangatkan, murah senyum, baik, penyelamat semua orang. Tapi Superman versi Snyder terlalu jauh, terlalu gelap, terlalu ilahi, sampai-sampai dia kayak Tuhan. Dan Tuhan susah buat dikasihani. Nah, Superman James Gunn beda. Dia masih muda, masih kerja kantoran, masih bingung jati dirinya. Dibesarkan dengan dua nilai, alien dan manusia. Dan dia nggak jadi baik karena perintah, tapi karena dia percaya kebaikan itu penting. Inilah yang bikin gue yakin Superman kali ini bukan soal kekuatan, tapi soal hati manusia itu sendiri. Dan James Gunn menurut gue adalah satu-satunya orang yang bisa kasih itu ke kita. Ini bukan sekedar proyek superhero, ini kesempatan terakhir DC buat bangkit. Dan James Gunn taruh segalanya di Superman ini. Visi, reputasi, nama baik, hati. Dan gue percaya lu juga harusnya percaya.
Ayo kita ramaikan bioskop bulan Juli nanti, tunjukin kalau kita masih peduli. Masih butuh pahlawan yang bisa bikin kita merasa hangat lagi. Sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang udah kecewa berat sama DC. Dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di Lord Film 99. Until next time.